Palestina. Pemerintah RI memberikan dukungan penuh kepada rakyat Palestina dalam konflik melawan penjajah Israel. Tidak sedikit pihak yang meminta agar dukungan Indonesia juga diwujudkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke negeri para nabi itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menjelaskan, pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa diputuskan secara sepihak atau unilateral. Pengiriman pasukan mesti mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB yang diputuskan melalui resolusi sesuai pasal 7 Piagam PBB. Perlu dicatat bahwa pengiriman pasukan perdamaian ke suatu wilayah konflik juga harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk concern atau persetujuan dari negara terkait, ujar Faizasyah belum lama ini. Faizasyah pun menegaskan, Indonesia saat ini mendorong internasional presence untuk memantau situasi di lapangan. Ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan pembentukan Temporary International Presence in Hebron yang dihentikan oleh Israel pada tahun 2019. Meski demikian, dia menegaskan TIPH bukanlah misi pemeliharaan perdamaian PBB atas mandat dari DK PBB. TIPH dibentuk atas kesediaan kedua belah pihak Palestina dan Israel untuk menerima kehadiran TIPH sebagai pihak yang melakukan monitoring di lapangan dan merupakan civilian observer mission, tegas dia. Tidak hanya itu, Faizasyah menjelaskan RI terus menggalang komitmen bersama negara-negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI dan gerakan non-blok. Di antara negara-negara yang ikut konferensi Asia Afrika di Bandung, Palestina adalah satu-satunya negara yang belum menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia akan terus konsisten menjalankan amanah konstitusi untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia akan menggunakan seluruh ruang diplomasi yang ada, apakah jalur bilateral, regional, maupun multilateral, jelas dia. Setelah melakukan pemungutan suara, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melakukan investigasi pada konflik Israel-Palestina. Dari jumlah pemungutan suara PBB 47 anggota, terdapat total raihan suara sebanyak 24 negara yang mendukung dengan 9 menentang dan 14 abstain. Penyelidikan terkait pelanggaran kejahatan konflik Israel-Palestina sendiri ditentang oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel menyatakan sikapnya terkait resolusi yang dilakukan oleh PBB. Keputusan memalukan hari ini adalah contoh lain dari obsesi anti-Israel Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang terang-terangan, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari Al Jazeera pada Jumat 28 Mei 2021. Sebelum pemungutan suara, Meirav Eilon Shahar, Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa, mengecam sesi dan teks resolusi PBB. Tidak ada hubungannya dengan kenyataan, tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, tegas Meirav Eilon Shahar terkait resolusi PBB tersebut. Dia mendesak negara-negara untuk tidak mendukung resolusi yang diajukan oleh PBB tersebut. Meirav mengungkapkan bahwa resolusi tersebut akan memberanikan dan menghargai Hamas, sebuah organisasi teroris yang rasis, genosida, dan teroris. Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan sangat menyesali keputusan tersebut. Tindakan hari ini malah mengancam akan membahayakan kemajuan yang telah dibuat, kata pernyataan yang dikeluarkan oleh misi Amerika Serikat untuk PBB di Jenewa. Sementara itu, otoritas Palestina menyambut baik resolusi tersebut. Otoritas Palestina mengatakan resolusi tersebut merupakan pengakuan internasional atas penindasan sistematik Israel dan diskriminasi terhadap rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki sementara itu menuduh Israel melembagakan sistem apartheid. Hak untuk membela diri dan hak untuk melawan penjajahan adalah hak yang kami miliki sebagai rakyat Palestina, katanya. Selama debat, banyak negara mengecam kekerasan terbaru, menekankan perlunya bantuan mendesak ke Gaza, dan untuk melanjutkan pembicaraan menuju solusi dua negara yang abadi dan damai. Anggota DPR dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyoroti pernyataan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Michelle Bachelet yang menyebut serangan mematikan Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang. HNW mendesak agar pemerintah Indonesia sebagai anggota Mahkamah HAM PBB melalui Menteri Luar Negeri untuk membantu dan ikut berperan aktif agar dapat meyakinkan Komisi HAM PBB bahwa memang telah terjadi kejahatan perang dalam serangan brutal Israel ke wilayah Gaza, Palestina. HNW mengatakan adanya kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel kepada penduduk sipil di Gaza, Palestina,
tersebut harus diusut secara tuntas melalui Dewan HAM PBB meski saat ini telah terjadi gencatan senjata.